Oke, jadi sekarang kita akan menginput atau mengimpor transaksi dari Tokopedia ke dalam Accurate Online ya. Nah, jadi di sini Tokopedia. Nah, saya langsung masuk ke Tokopedia saja dulu ya. Jadi saya menggunakan nomor ponsel 19. Oke. Nah, ini nomor ponselnya dan saya akan masuk ya, akan di link. Saya akan lihat kode yang dikirim berapa. Nah, setelah kita masuk di akun Tokopedia, maka kita dapat memilih emailnya ya. Nah, sekarang saya akan masuk di sini di cek Tokopedia Seller. Nah, ini dia ya, di Tokopedia Seller kita bisa melihat penjualan ya, status penjualan apa saja yang sudah terjual. Nah, ini penjualannya. Kita bisa di atas dan kita lihat semua pesanan. Nah, jadi akan diinformasikan semua pesanan yang sudah dilakukan. Nah, pesanan ini ada yang statusnya baru dikirim. Tanggalnya ada yang sudah selesai. Jadi dikirim tadi baru 1, kemudian yang sudah selesai ini ada 2 ya. Nah, tanggal 29 Mei dengan tanggal di atas ya. Nah, ini 12 Juni. Sedangkan yang tanggal 15 Juni ini baru dikirim dan belum selesai. Nah, jadi kita akan mengimpor dari sini ke dalam Accurate Online. Nah, sekarang saya akan masuk di Accurate Online ya. Di Accurate Online saya pilih salah satu database. Nah, ini saya pilih yang restoran lezat saja. Oke. Jadi saya harus pastikan di dalam database Accurate Online ini sudah terdapat nama barang ya, nama barang. Nah, di sini saya klik kanan saja di daftar produk. Nah, saya pastikan nama barang yang mau saya impor ini sudah ada dalam Accurate Online. Nah, jadi nama barang saya coba tambahkan. Nah, ini dia ya. Jadi saya klik di sini saja. Nah, ini SKU-nya. Nah, SKU-nya ini saya anggap sebagai nomor barang atau nomor item. Nah, jadi saya masuk di barang dan jasa. Saya pilih apa saja ya, tidak masalah. Ini hanya sekedar percobaan, jadi Anda harus tentukan yang benar. Nah, saya klik di sini, Coffee Tea aja. Nah, kode barangnya saya menggunakan SKU yang tadi ya. Nah, SKU. Kemudian nama barangnya saya buat yang ini. Nah, ini nama barangnya. Video tutorial Accurate 5. Video tutorial Accurate 5 dan Rene Point of Sale. Oke. Nah, dan Rene Point of Sale. Oke. Nah, ini saya terserah mau buat pieces atau apapun ini bisa ya. Nah, oke. Nah, setelah itu saya pastikan di sini oke, ada pajak pertambahan nilai. Nah, sudah ada pajak pertambahan nilai, saldo akunnya sudah benar. Nah, saya klik di simpan ya. Nah, saya klik di simpan, jadi sudah ada. Nah, sekarang tindakan selanjutnya adalah masuk di sini ya, di penjualan, kemudian Smart Link e-commerce. Nah, di Smart Link e-commerce ini kita akan buat ya. Jadi, nama toko saya klik di sini Tokopedia. Nah, nama tokonya adalah Accurate Accounting ya. Nah, ini dia, Accurate Accounting. Jadi, saya klik di sini Accurate Accounting. Nah, penjualan atas cabang. Nah, saya pilih saja Jakarta. Gudang penjualan. Nah, di sini saya pilih Jakarta juga ya. Kalau saya pilih di otomatis, maka dia akan memilih gudang sesuai dengan stok yang ada ya. Nah, jadi yaitu dia akan mencari gudang yang ada stoknya. Nah, di sini saya tidak mau, saya tentukan dari Jakarta. Nah, penjualan atas apa? Nah, atas pelanggan. Nah, jadi kalau kita kosongkan, maka akan dibuat secara otomatis oleh Accurate Online, misalnya pelanggan Tokopedia, pelanggan Shopee, pelanggan Bukalapak, ya, seperti itu. Nah, kecuali kita sudah punya pelanggan. Nah, misalnya cash Tokopedia, maka kita bisa tentukan. Nah, tapi kalau kita kosongkan juga bisa ya, akan sesuai dengan pelanggan di e-commerce. Jadi biarkan saja ya. Nah,
sesuai dengan pelanggan di e-commerce. Misalnya, oke, kita coba di pelanggan e-commerce. Nah, penjualan kena PPN. Nah, ya, penjualan sudah termasuk PPN. Nah, ini dia ya, kalau penjualan kena PPN. Nah, kemudian banknya, berarti saya harus buat saldo saldo Tokopedia ya. Nah, di sini karena belum ada, saya langsung buat di sini saja. Nah, kas bank namanya adalah saldo Tokopedia. Nah, saya buat saja sub akun dari salah satu, misalnya Bank Jakarta ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi saya klik di sini saldo Tokopedia. Nah, kemudian pendapatan tagihan ongkos kirim. Nah, pendapatan dan tagihan ongkos kirim ini kita lihat. Oke, saya perkecil. Jadi hanya dua tipe akun yang bisa dipilih, yaitu kewajiban jangka pendek dan juga pendapatan lainnya ya. Nah, ini kewajiban jangka pendek dan pendapatan lainnya. Hanya dua itu saja. Sedangkan beban tidak kelihatan di sini. Nah, kalau untuk JNE ya, terkadang kita memang terima tagihan dari JNE, tetapi seringkali juga kita yang membayar duluan ya, kita nombok dulu, barulah kita bisa terima uang dari penggantian yang kita nombok untuk ongkos kirim JNE itu dari pelanggan pada saat kita tarik saldonya. Nah, jadi mungkin yang paling cocok adalah akun yang tipenya adalah pendapatan lainnya. Nah, jadi di pendapatan lainnya ini saya buat misalnya begini. Di akun perkiraan ya sudah ada. Nah, saya pilih pendapatan lainnya. Saya buat saja namanya ongkos kirim Tokopedia. Nah, ini. Jadi ongkos kirim Tokopedia. Nah, pendapatan di luar usaha. Nah, saya akan setting di sini ongkos kirim Tokopedia. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian biasanya kita dikenakan biaya fee atau layanan e-commerce-nya. Nah, jadi saya klik dikurangi dengan pembayaran fee e-commerce. Biasanya persentasenya 1%, karena kalau dari penjualan 100.000 mereka ada memotong Rp1.000 ya. Artinya 1% itu. Kemudian biaya fee e-commerce-nya kita bisa memilih akunnya. Nah, jadi akunnya saya pilih beban ya. Nah, misalnya saya pilih di beban. Kemudian namanya adalah biaya fee Tokopedia. Oke. Nah, saya pilih salah satu beban di sini namanya biaya penjualan ya. Nah, setelah itu saya pilih lagi di biaya fee Tokopedia. Biaya fee Tokopedia. Nah, ya. Jadi kalau sudah selesai seperti ini kita bisa simpan. Nah, kita bisa simpan. Setelah itu kita akan melakukan impor file Excel dari Tokopedia ya. Nah, di sini saya tutup saja. Oke. Nah, ini dia. Jadi di sini saya akan klik di pesanan selesai ya. Nah, ini. Jadi pesanan selesai kita lihat. Pesanan selesai. Jadi hanya yang selesai saja. Nah, ini ya. Pesanan selesai ini. Berarti ada dua produk ya. Memang ada dua produk yang sudah selesai. Nah, saya klik saja di unduh laporan penjualan. Nah, saya klik di sini. Oke, saya klik unduh di laporan penjualan. Pertama saya cari di bulan Mei, karena bulan Mei ini sudah selesai ya. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, saya unduh dulu. Atau saya download ya. Nah, saya klik save. Oke. Nah, di sini saya sudah buat satu folder namanya tes Tokopedia. Saya simpan. Dan kemudian saya cari lagi yang untuk bulan Juni ya. Nah, dari tanggal 1 sampai dengan sekarang. Nah, saya klik unduh juga. Nah, saya save. Nah, oke. Maka di sini kita bisa lihat akan ada dua file ya, dua file di desktop.
tes Tokopedia tadi kalau tidak salah ya. Nah, ini tes Tokopedia. Nah, ada dua file seperti ini. Nah, dua file Tokopedia. Nah, yaitu yang bulan Mei dengan bulan Juni. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi setelah e-commerce, Smart Link e-commerce ini saya sudah setting seperti ini. Nah, saya tutup saja. Nah, saya langsung masuk di penjualan, kemudian faktur penjualan. Nah, ini dia ya. Jadi saya masuk di faktur penjualan. Nah, di faktur penjualan ini saya klik di daftar dan impor ya. Impor Tokopedia. Nah, ini dia ya. Impor Tokopedia. Nah, kemudian saya ambil. Nah, ini dia. Nah, jadi saya ambil. Kemudian saya klik di desktop. Tes Tokopedia tadi ya. Tes Tokopedia. Nah, saya di bulan Mei dulu. Nah, ini sudah kelihatan ya. Kalau kita lihat. Nah, ini kelihatan ada satu penjualan. Nah, order ID, invoice number, payment date, status. Nah, ini ya. Semua sudah ada di sini. Nah, setelah itu saya klik open. Klik open langsung klik unggah ya. Nah, di sini kita lihat dia harus memetakan. Kita harus memetakan dulu barangnya ya. Nah, jadi dikenakan ke barang yang mana? Jadi saya lihat di sini misalnya DVD, apakah ada DVD? Nah, tepat ya, ada ya. Nah, saya petakan dulu. Setelah saya petakan baru saya mulai impor. Nah, ini dia. Jadi impor. Berhasil ya. Tutup. Kemudian saya impor lagi ya dari Tokopedia. Nah, saya impor dari Tokopedia yang di file yang kedua, yang di bulan Juni, tadi bulan Mei. Nah, perhatikan di sini sudah ada dua ya. Nah, dua. Tetapi yang satu sudah selesai, tetapi yang satu belum ini. Nah, yang satu masih statusnya dikirim, yang satu belum. Yang satu sudah selesai. Nah, jadi kita bisa lihat invoice, payment date. Nah, ini order status ini ya. Nah, transaksi selesai. Sedangkan yang di bawah itu transaksi telah dikirim dan belum selesai. Tetapi diambil juga oleh Excel dari Tokopedia tadi ya. Oke, kita lihat apakah bisa terimpor atau tidak. Saya klik open dan saya klik unggah. Nah, sama ya, pemetaannya sudah dilakukan. Nah, di sini oke, Smart Link sudah selesai ya, jadi tidak perlu lagi. Kita klik impor. Nah, kita klik impor. Kita lihat apakah berhasil dua-duanya. Oh, satu data saja ya yang berhasil ya. Nah, kita tutup. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Saya klik diperbaharui ya. Klik diperbaharui dan kita lihat transaksinya di sini. Nah, ya. Perhatikan baik-baik di bagian yang ini. Nah, ternyata memang hanya dua saja yang diambil ya, yang benar-benar sudah selesai. Jadi yang tadi, yang satu yang belum selesai itu tidak dimasukkan oleh Excel ini ke dalam Accurate, walaupun ikut terimpor di dalam file Excel ini, tapi tidak masuk ke dalam Accurate Online ya. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, jadi hanya dua saja ya. Nah, pelanggannya pun, Sunar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nomor faktur ini adalah benar-benar yang dari Tokopedia ya, invoice garis miring sekian-sekian. Nama pelanggan juga adalah nama pelanggan yang benar-benar dari Tokopedia yang diambil. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena tadi kan kita sudah sempat setting ya, nama pelanggan itu diambil dari Tokopedia, yaitu nama yang sebenarnya. Nah, ini langsung terlihat PPN-nya juga sudah disetting dan sudah termasuk di dalam. Oke, saya mau lihat selanjutnya. Nah, ini jadi JNE-nya juga sudah termasuk. Ini adalah yang sudah saya bayarkan ya. Nah, yang sudah saya bayarkan di JNE pada saat pengiriman. Nah, ini akan kita terima penggantiannya pada saat kita tarik saldo. Oke. Jadi tepat ya, apa yang dilakukan di sini tepat. Nah, begitu juga dengan yang Sunar. Nah, ya, yang Sunar ini kita lihat ya, tepat juga. Nah, oke. Nah, ini keterangannya ada ya.
Jadi keterangannya JNE apa ya, nomor info apa itu masuk di dalam keterangan. Nah, bahkan alamatnya juga sudah diimpor langsung dari Tokopedia. Benar-benar alamatnya ini adalah alamat yang aktual. Jadi kalau kita lihat di penjualan, kemudian di pelanggan. Nah, di pelanggan ini kita bisa lihat. Nah, saya ambil ini Sunar ya, dengan Satrio ini yang baru masuk. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, ini Satrio pengirimannya. Oke, jadi ternyata untuk alamat hanya sebagai catatan saja, tapi tidak diimpor ke dalam profil pelanggannya. Nah, jadi coba saya lihat Sunar lagi. Ya, benar ya. Berarti alamatnya tidak diimpor masuk ke dalam sini. Nah, tidak diimpor masuk. Jadi, yang tertera tadi di faktur penjualan, nah alamat ini hanya sebagai note saja di sini ya. Nah, tetapi tidak masuk di dalam profile ya. Kalau kita lihat di alamat di sini tidak ada sama sekali ya. Oke, nanti ini mungkin harus perbaikan di dalam EcoRed Online agar alamatnya bisa masuk ke dalam profil pelanggannya. Nah, paling tidak itu sudah membantu kita untuk kita bisa dengan mudah mengimpor transaksi penjualan dari Tokopedia masuk ke dalam EcoRed Online. Oke, tentunya dari faktur penjualan ini kita ingin melihat penerimaannya ya. Nah, penerimaannya. Jadi bisa kita lihat di sini untuk penerimaan penjualan langsung masuk di saldo Tokopedia ya. Nah, ini dia. Jadi langsung masuk ke saldo Tokopedia. Nah, dan pada saat nanti kita melakukan penarikan ya. Nah, jadi kalau kita punya saldo di sini kita bisa tarik ya. Nah, jadi saldo kita tarik nih dari Tokopedia masuk ke dalam bank kita. Nah, jadi bisa kita tarik saldo. Misalnya, saya lihat saya punya saldonya berapa, saya bisa tarik saldo. Nah, saya tarik saldo ini ya, yang sudah saya tarik ya. Nah, ini dia. Jadi kita tarik dari Tokopedia. Pada saat saldo ini berhasil masuk ke bank kita, ya, maka apa yang kita lakukan di EcoRed Online? Di EcoRed Online kita bisa klik di sini ya, di kas bank, kemudian transfer bank. Nah, seperti itu ya. Jadi transfer banknya kita pilih dari kas bank, kemudian kita pilih saldo Tokopedia ke bank mana yang kita tarik. Nah, misalnya kasir resto ini. Sorry ya, di bank ya. Berarti banknya misalnya Bank Mandiri Rupiah. Nah, sebesar berapa? Misalnya saya tarik 200.000. Nah, seperti itu. Tinggal disimpan saja. Oke, tadi saya ingin lihat dulu di faktur penjualannya. Nah, ini JNE sudah. Oke. Nah, saya ingin melihat yang tadi saldo apa ya? Fee ya, fee. Nah, coba kita lihat di sini ya, akun perkiraan. Saya ingin melihat fee Tokopedia. Nah, ini dia. Sudah tertera ada 4.000 ya. Nah, 4.000 fee Tokopedia. Nah, jadi kalau kita lihat historinya, nah ya, historinya. Nah, berarti ini ada pembayaran. Tadi kan saya buat 1% ya. 1% karena penjualan saya 200.000, jadi dipotong 1% yaitu 2.000 rupiah. Nah, ini langsung diambil dari penerimaan penjualan. Jadi kalau kita klik di sini, maka di penerimaan penjualan ini sebenarnya dari sini ya. Nah, di informasi diskon ini tadi. Nah, ya. Jadi dari informasi diskon itu akan ditarik fee 1% yang sudah kita setting di SmartLink e-commerce sebanyak 1% yaitu 2.000 rupiah pada saat dilakukan transaksi penerimaan penjualannya. Jadi bukan di transaksi faktur penjualan, tetapi di penerimaan penjualan. Jadi kalau kita lihat sudah ada 2 kali penerimaan penjualan. Nah, itu ya, masuk di situ. Untuk fee Tokopedia ya. Jadi 1% dari 200.000 dan 1% dari 200.000 jadi 4.000 rupiah. Oke, dengan demikian sudah jelas ya bagaimana cara kita mengimpor transaksi dari Tokopedia ke dalam EcoRed Online dengan mudah.